Kejahatan terekam kamera tersembunyi. Suatu hari pada tahun 2018, Yu Ming mengunjungi Rumah Sakit Umum Komando Militer Shenyang. Tujuan sebenarnya Yu adalah untuk melakukan penyelidikan rahasia. Dia berbicara kepada seorang pasien yang pernah menjalani transplantasi ginjal di sana. Selama percakapan, pasien mengungkapkan petunjuk penting. Wang Qiyuan adalah Direktur Organisasi Dunia untuk menyelidiki penganiayaan terhadap Falun Gong (WOI PFK). Dia berkata, Rumah sakit khusus ini melakukan transplantasi ginjal secara rutin dan teratur. Pasien berkata, Yu Ming adalah seorang praktisi Falun Gong dari Shenyang, Tiongkok. Sebelum PKT menganiaya Falun Gong pada tahun 1999, ia memiliki keluarga yang bahagia dan pengusaha yang sukses. Ia memiliki pabrik garmen dengan lebih dari 100 pekerja. Mimpi buruk Yu Ming dimulai ketika PKT menganiaya Falun Gong pada 20 Juli 1999. Selama 20 tahun penganiayaan, ia tidak mau meninggalkan keyakinannya. Ia ditahan secara ilegal 3 kali dengan total 8 tahun. Pada waktu itu ia dipindahkan ke 6 fasilitas penahanan yang berbeda, termasuk kamp kerja paksa Ma Sanjia yang terkenal, kamp kerja paksa Liaoning Tuanhe, dan kamp kerja paksa wanita. Yu Ming berkata, 对我的迫害很残忍，对其他法轮功学员的迫害也很残忍，我很难过，很悲伤，我决心一定要把这些邪恶公布出去，让全世界的人们知道中共的邪恶，所以我决定在监狱中利用各种微型摄像机拍摄中共的暴行。 Praktek transplantasi ginjal di Rumah Sakit Umum Militer Shenyang, juga dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Tentara Shenyang, cukup sering. Itu adalah rumah sakit militer pertama di daratan Tiongkok yang diizinkan PKT melakukan transplantasi organ. Dan itu juga salah satu rumah sakit paling awal yang terekspos untuk pengambilan organ dari praktisi Falun Gong. Pada tahun 2009, seorang perwira polisi bersenjata Tiongkok mengungkapkan apa yang telah ia saksikan kepada WOI PFK. Sebagai penjaga senjata, ia menyaksikan kejahatan pengambilan organ hidup-hidup dari praktisi Falun Gong pada pukul 5 sore 9 April 2009. Di antara 2 dokter militer yang terlibat dalam pengambilan organ, satu dari Rumah Sakit Umum Angkatan Darat Shenyang. 一个是解放军沈阳陆军总医院的一个军医，还有一个是第二军医大学毕业的，给他送精神病院的一个手术室，不打任何麻药，先摘的是心脏，然后再摘的是肾，手术刀在胸脯一刀下去，血是喷溅出来的。那个女人就嗷嗷大叫一声，说法轮大法好。 Penjaga itu mengungkapkan bahwa salah satu petugas medis memiliki nomor ID petugas 010609. Dia melanjutkan dengan mengatakan, 当心脏的血管剪到一下，他就进行一阵抽搐，然后就一直这个睁着2个眼睛，张着大嘴。哎呀，我不想再讲下去了。 Menurut penyelidikan independen di luar negeri, setelah PKT menganiaya Falun Gong, rumah sakit untuk pengambilan organ ada dalam jumlah besar di seluruh negeri. Saat ini semakin banyak organisasi internasional dan media barat arus utama fokus pada pengambilan organ PKT. Pada 17 Juni 2019, Pengadilan Rakyat Independen Inggris mengadakan putusan akhir di London, memutuskan bahwa PKT telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan menuduh bahwa Partai Komunis Tiongkok telah melakukan pengambilan organ hidup secara besar-besaran selama bertahun-tahun. Dan salah satu sumber utamanya berasal dari praktisi Falun Gong. Ketua Pengadilan Rakyat Independen Sir Geoffrey Nice QC mengatakan, PKT memerintahkan para dokter untuk membunuh orang-orang tak berdosa ini hanya karena mereka berlatih sejati baik dan sabar.
Selain itu, tidak ada bukti bahwa praktik ini telah berhenti. Dia juga mengatakan bahwa pengadilan masih terus menyelidiki masalah ini. Pada 6 April 2019 melalui konferensi via video, Yu Ming bersaksi di pengadilan Tiongkok. Yu mengungkap cara-cara tidak manusiawi yang digunakan PKT untuk menyiksa praktisi Falun Gong. Yu juga menyerahkan bukti video tangan pertama ke pengadilan yang diperolehnya di Tiongkok daratan sambil mempertaruhkan keselamatan pribadinya. Pada tanggal 26 Oktober 2019, Fox News mengeluarkan sebuah artikel berjudul "Korban yang selamat mengungkap pengambilan organ secara mengejutkan yang direstui negara di Tiongkok." Dalam artikel itu, orang yang diwawancarai memberikan bukti bahwa praktek pengambilan organ secara hidup-hidup oleh PKT di Tiongkok telah berlangsung dalam skala nasional dan berlanjut hingga hari ini. Pada 20 Mei 2019, Fox 11 menyiarkan laporan mendalam selama hampir 10 menit. Berfokus pada penganiayaan brutal PKT terhadap Falun Gong yang telah berlangsung selama 20 tahun. Laporan ini menarik perhatian luas dari media di seluruh dunia. Beberapa cuplikan video mengejutkan ini diambil dari dalam penjara dan kamp kerja paksa Tiongkok. Rekaman video yang sebelumnya tidak pernah dilihat ini diambil oleh Yu Ming dengan kamera tersembunyi dengan resiko mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Yu Ming mengatakan kepada The Epoch Times, 世界上由于中共一直是很狡猾的隐瞒，包括向世界说一些谎言，很多人也不相信是真的会发生这么严酷严重的迫害吗？所以我们有责任、有义务和使命把这些东西都说出来，告诉世人立即停止这场迫害，会挽救很多人的生命。